penyertaan Roh Kudus bagi Bapa Suci Paus Leo yang terpilih ini. Semoga Allah Bapa bagi Bapak Paus Leo dapat menggembalakan umat Allah dengan bijaksana dan cinta kasih. Dan intensi doa yang kedua yaitu mohon rahmat dan kerahiman Tuhan serta bantuan dengan doa-doa Bunda Maria teristimewa bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, di mana tepat hari ini hari yang ke-48 hari kepergiannya di tengah-tengah kami. Semoga beliau Bapak Paus Fransiskus sudah berbahagia di surga dan boleh menjadi pendoa bagi kita semua, terutama bagi umat beriman. Dan intensi doa yang ketiga yaitu kami mohon rahmat, berkat dan rahmat Tuhan serta pertolongan dengan doa-doa Bunda Maria untuk intensi doa kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak. Amin. Itulah intensi doa yang kami persembahkan pada sore hari ini bersama dengan Bunda Maria. Semoga apa yang kami mohonkan, apa yang kami panjatkan bersama dengan Bunda Maria dapat berkenan di hadapan Allah dengan melalui perantaraan Putranya Yesus Kristus. Marilah kita membuka doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga. Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat. Tuhan Yesus dipersembahkan di bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan di bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami, dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, o Ibu, o Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Semoga kami dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikannya demi Kristus pengantara kami. Amin. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi. Mari kita bangkit berdiri. Puji syukur 565. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dalam roh-Mu, kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup air dan kasih, pengurapan ilahi di tapan karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergadangkan bahasa, sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga di Kau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana pada kesempatan ini kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. 50 hari sesudah Paskah, 10 hari sesudah Yesus naik ke surga, 40 hari sesudah Yesus bangkit,
Lalu dia naik ke surga dan menjanjikan Roh Kudus. Kita rayakan hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari raya di mana kita mengenangkan lahirnya gereja secara spiritual dan juga secara institusi, di mana mereka berada dalam situasi takut tercerai-berai, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang turun atas para rasul, mereka berani untuk menjadi saksi Kristus yang bangkit, mewartakan Yesus sebagai jalan keselamatan dan kehidupan bagi seluruh bangsa. Kita pun dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, memperlihatkan dan menyatakan kebaikan dan kebenaran Allah di tengah dunia ini lewat hidup kita masing-masing sebagai orang Katolik. Sejauh mana kita sungguh mau menjadi saksi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, menanamkan kebaikan kebenarannya di tengah masyarakat, lo tugas pekerjaan kita perjuangkan. Mari di apanya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening menyadari diri kita dan mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali kita enggan dan takut mewartakan Yesus sebagai juru selamat bagi orang-orang lain. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gerejamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gereja. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji diri-Kau, kami meluluhkan di-Kau.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbarui sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar,
betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi penerus seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi penerus seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi penerus seluruh muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan
bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, mencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, niatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Oh cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh berlaku. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Demi umat-Mu ini, mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini atau pada memasuki minggu sesudah minggu Paskah ke-7, kita merayakan hari Minggu Pentakosta turunnya Roh Kudus. Maka dalam liturgi Gereja Katolik ada dua sekuensia atau mada khusus yang dinyanyikan atau didaraskan pada hari raya Paskah dan hari raya Pentakosta. Dan mada ini dipercaya berasal dari abad ke-9 ketika lagu-lagu Gregorian itu berkembang dan menjadi populer. Sekuensia ini dinyanyikan atau didaraskan sebelum bait pengantar Injil seperti yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Dan pada hari raya Pentakosta ini dinyanyikan sekuensia atau mada Pentakosta sebagai berikut: Veni Creator Spiritus, ya Roh Kudus, datanglah. Dan itu dalam puji syukur 569. Kita mengharapkan Roh Kudus itu datang. Dan untuk apa? Tentunya kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang, kalau mau dikatakan pribadi Allah yang ketiga, yang pertama itu adalah Bapa. Kemudian yang kedua nyata dalam diri Putra Yesus Kristus yang kita sebut dengan Putra. Dan pada saat Sang Putra itu mengalami kehidupan di tengah dunia ini seperti kita dan berakhir dengan wafat di kayu salib. Lalu dia bangkit dari antara orang mati dan hidup menampakkan diri selama 40 hari lamanya kepada para murid, para rasul. Sesudah itu dia naik ke surga dan dia menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul. Pada saat dia naik ke surga, dia sudah menjanjikan hal itu, dan pada hari ke-10, 9 hari kemudian, lalu Roh Kudus turun, dan itulah yang kita rayakan. Dan dengan perayaan Pentakosta sekaligus juga mengakhiri masa Paskah. Sehingga perayaan kita pada kesempatan ini,
kita buat seperti pada saat Paskah, bahwa diharapkan tatanan liturgi itu boleh berjalan seperti yang kita hayati. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan menyanyikan atau mendaraskan Mada Pentakosta, kita umat memohon agar Roh Kudus itu turun untuk berdiam dan memenuhi hati kita umatnya yang seringkali merasa resah, merasa sendu, mungkin merasa di dalam seluruh kehidupan tidak hidup sesuai dengan roh seperti yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan pada kesempatan ini, tetapi hidup menurut kedagingan kita. Lalu Roh Kudus itu mencairkan hati yang beku, mengarahkan mereka yang sesat ke jalan yang benar. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang menjadi buah dari turunnya Roh Kudus itu dalam bacaan pertama saya kira sangat jelas. Perayaan Pentakosta menandai berakhirnya masa Prapaskah selama 50 hari, dan gereja merayakannya sebagai hari kelahiran gereja, sebagai kumpulan semua orang beriman yang diutus oleh Yesus ke segala penjuru bumi. Peristiwa Pentakosta didahului oleh janji dari Yesus sendiri dan disertai oleh suatu pesan khusus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji itu adalah kuasa Roh Kudus dan pesan adalah diutus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Maka dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan sungguh-sungguh datang dan memenuhi hati para rasul. Roh Kudus adalah roh Pentakosta. Pentakosta adalah awal gereja. Roh Kudus adalah roh gereja sendiri. Tanpa Roh Kudus tidak ada gereja Yesus Kristus dan tidak ada perutusan yang terjadi sampai pada saat ini. Dan justru karena Roh Kudus Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita sebagai manusia yang hidup dalam kedagingan diubah menjadi kehidupan dalam roh seperti yang kita dengarkan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini. Dan yang menarik dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih ialah bahwa suasana para murid yang menerima Roh Kudus, mereka mengalami suatu perubahan radikal dalam seluruh kehidupan. Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati mereka membuat suatu perbedaan besar. Sebelumnya mereka merasa tidak mampu melanjutkan tugas perutusan Tuhan. Mereka tidak terpelajar, merasa buta huruf, tidak bisa dan tidak mampu. Hanya sebagai nelayan-nelayan sederhana saja. Mereka dilanda ketakutan, kecemasan yang mencekam. Mereka menjadi penakut dan menjadi pengecut. Mereka mengunci diri di dalam ruangan dan tidak berani untuk menampakkan sosok mereka kepada khalayak ramai. Mereka menyembunyikan diri karena takut ditangkap dan mengalami nasib yang sama dengan Yesus. Itulah yang ditakuti oleh para murid. Mereka tercerai-berai, pulang kampung, dan banyak teks lain yang kita dengarkan selama masa Paskah ini. Sekarang mereka berani tampil ke publik dan bersaksi tentang Kristus yang bangkit Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahkan mereka merasa gembira jika diperkenankan menderita demi nama Yesus yang dulu ditakuti, sekarang diterima sebagai bagian dari kehidupan. Sehingga Rasul Santo Paulus mengatakan, bukan saya yang hidup tetapi rohlah yang hidup dalam diri saya, dan saya akan sungguh berbahagia kalau saya boleh mengalami derita seperti guru saya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat Roh Kudus yang curahkan kepada mereka, mereka tidak mungkin diam lagi. Mereka merasakan suatu keharusan untuk berbicara dan mewartakan serta memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Semuanya itu dimungkinkan karena Roh Kudus yang memberanikan dan menguatkan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau hal itu yang terjadi bagi para murid awal,
dalam kata pembukaan biasa disampaikan, apakah roh yang sama masih bekerja pada kita saat ini? Selalu bisa Bapak Ibu Saudara terkasih. Tinggal bagaimana kita mau dan ingin untuk membuka hati kita kepada karya Roh Kudus. Dan membiarkan diri kita untuk dituntun dan mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Ataukah kita lebih menundukkan hati dan diri kita pada hal-hal yang hanya bersifat duniawi sementara saja. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di dalam perjalanan hidup iman kita, kalau kita sungguh mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan ini, sebenarnya ketakutan apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang terbentang di depan kita, kalau kita membuka hati kita, belajar dalam seluruh situasi kehidupan, pengalaman-pengalaman kehidupan, dan kita membuka hati kita kepada karya Roh, maka kiranya roh yang sama yang turun atas diri para rasul sejak dari awal itu juga akan dicurahkan ke dalam hati kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Roh Kudus itu akan menjadi kekuatan mengubah ketakutan dalam diri kita menjadi orang yang berani memberikan kesaksian kebenaran dan kebaikan Tuhan. Membuat kita semakin membuka diri bagi orang-orang lain, sehingga pada saat ada sesuatu yang kurang pas, kita keluar dari diri kita membuka pintu maaf untuk orang lain, dan kita juga minta maaf kepada mereka tentunya. Karena menurut Paus mendiang Paus kita Paus Fransiskus, bahwa tidak ada manusia yang dilahirkan ke dalam dunia ini sungguh sempurna adanya, dalam arti bahwa tidak ada kekurangan di dalam dirinya. Tetapi kita semua dilahirkan dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, dan dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini tidak baik-baik saja. Tetapi kita diarahkan untuk tetap hidup semakin lebih baik, asal kita sungguh mau dan ingin bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga yang akan membuat kita semakin bersatu satu sama lain, membangun keakraban dan persaudaraan, menjalin kebersamaan dalam setiap langkah kehidupan. Dan dengan demikian, kalau kita hidup bersaudara Bapak Ibu Saudara terkasih, maka akhirnya tumbuh dan berkembanglah rasa solidaritas, solidar satu sama lain dengan siapa saja. Maka hal yang kedua yang jauh lebih penting daripada itu juga ialah bahwa di dalam mengupayakan segala sesuatu lewat keutamaan dan kebijaksanaan dari Allah sendiri, hati yang menjadi utama untuk memperjuangkan segala sesuatu. Lewat pikiran dan perasaan kita diolah dalam hati kita, maka akhirnya hati itu yang akan mendorong kita dengan kekuatan Roh Allah akan memberikan yang terindah, yang terbaik. Apapun tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam segala kehidupan yang Tuhan anugerahkan, mari seperti yang kita perjuangkan selama ini, terlebih bagi kita yang menjalani novena Roh Kudus sejak kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, mungkin ada yang bernovena secara khusus untuk memohon 7 karunia Roh Kudus dalam puji syukur paling tidak yang kita renungkan setiap hari, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita, memberikan semangat kepada kita, mendorong kita untuk sungguh semakin bersatu, memperjuangkan kehidupan yang semakin lebih baik. Walaupun seringkali dunia yang kita hadapi saat ini mengantar kita ke hal-hal yang membuat kehidupan dunia semakin porak-poranda dengan sikap egoisme masing-masing. Asik dengan diri sendiri, memperjuangkan apa yang menjadi kemauan sendiri dalam seluruh kehidupan. Tapi dengan Roh Kudus kita diharapkan untuk sungguh membangun kebersamaan menuju kepada
kesempurnaan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita anak-anaknya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semakin meneguhkan hati kita dalam persatuan dengan Allah dalam diri Yesus Kristus lewat kekuatan Roh Kudus, sehingga apa yang menjadi kekalutan kehidupan yang kita hadapi sungguh menjadi pengharapan untuk semakin lebih baik. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semoga kita sebagai anggota gereja sungguh semakin menyadari hal ini untuk menuju kepada kesempurnaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, agar pada hari ini kita dihembusi dengan Roh Kudus-Nya dalam Pentakosta baru yang memberikan kesegaran dan kehidupan baru. Marilah berseru, perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembusilah gerejamu dengan roh kebijaksanaan, sehingga para pemimpin dan anggota-anggotanya dapat menemukan jalan kepadamu, serta jalan kepada satu sama lain. Marilah kita berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh pemahamanmu kepada para pemimpin dunia, sehingga mereka dapat memimpin dunia menuju kebebasan yang sejati dalam keadilan, keserasian, dan terdorong oleh dahaga akan perdamaian. Marilah kita berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh keadilan-Mu atas mereka yang mempunyai tanggung jawab kepada lembaga-lembaga pengadilan, sehingga mereka dapat bertindak jujur dan tidak memihak, baik kepada yang kaya maupun yang miskin, taat pada undang-undang yang adil, serta suara hati yang jernih. Marilah kita berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh kekuatan-Mu kepada yang lemah, sehingga mereka berani berdiri tegak untuk segala yang benar dan baik, mampu membesarkan hati kepada mereka yang merasa rendah dan menderita, sanggup memberi kekuatan kepada yang kehabisan semangat. Marilah kita berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh pengetahuan kepada umat-Mu, supaya mereka menjadi peka terhadap tanda-tanda zaman, inovatif dan kreatif dalam menemukan jalan-jalan untuk membaharui gereja, serta membuat dunia ini lebih layak dihuni. Marilah kita berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembusilah paroki kami beserta lingkungan-lingkungannya dengan roh kepatuhan, penuh hormat dan kreatif, sehingga dengan keberanian, kasih dan iman kami dapat mengikuti Putra-Mu kemanapun kami dituntunnya. Marilah kita berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa.
Allah Bapa yang maha bijaksana, teguhkan kuatkan mereka, hembusi roh-Mu yang sakit dan tidak berdaya. Semoga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, mereka yang sakit peroleh kembali kekuatannya, yang berat orang sakit juga tetap memiliki semangat pelayanan untuk menyatakan yang terbaik, sehingga sungguh-sungguh karya penyelamatanmu juga semakin boleh dinikmati dalam situasinya sakit dan tidak berdaya. Marilah berdoa, perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Senada di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa, perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh-Mu atas kami ya Tuhan, dan perbaharuilah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Siapkan ini Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan.
segala yang ada milik-Mu jua. Bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang dipersembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu, Paus kami Leo, dan Uskup kami Fransiskus,
dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga kan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari Pentakosta yang amat suci, saat Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa lidah api kepada para rasul. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, korban murni, korban kudus, korban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 573. Pada hari Pentakosta turunlah Roh Ilahi atas para murid Yesus yang berdoa tak henti, dan tampaklah lidah api bertebaran di ruangan, dipenuhilah mereka oleh daya Roh Tuhan. Turunlah Engkau Roh Kudus, cinta Bapa dan Putra, Kau cahaya yang ilahi, jiwa kami kuduskan. Kau teguhkan kasih Kristus, Kau bimbing gereja kudus, limpahkanlah pada kami iman kokoh padamu. Sinarilah budi kami, tunjukkanlah jalan-Mu. Sudilah Engkau teguhkan hati yang lemah lesu. Kobarkanlah umat Allah, dalam nyala api cinta, satukanlah hati kami dalam persaudaraan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tadun mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 7 sampai 8 Juni 2025. Pertama, pengumuman kolekta Gereja 31 Mei sampai 1 Juni 2025 sebesar Rp22.620.000. Kolekta pemeliharaan gereja sebesar Rp10.921.000. Kolekta gereja misa kenaikan Tuhan sebesar Rp11.610.000. Kolekta pemeliharaan gereja sebesar Rp7.300.000. Kolekta misa requiem dan misa arwah sebesar Rp4.041.000. Kolekta misa perkawinan sebesar Rp2.049.000. Kotak gerbu bulan Mei sebesar Rp1.750.000. Sumbangan dari Ibu Leni Hengki sebesar Rp10 juta. Mikael K. Kusuma sebesar Rp1.500.000.
Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Sebastian Adriono Lisan dengan Stefani Puander, pengumuman kedua. Adi Pujiadi Sidarta dengan Debbie Natalia, pengumuman pertama. Roynaldi Okta Hosea dengan Jessica Claresta Optatus, pengumuman pertama. Keempat, Marriage Encounter District 9 Makassar akan mengadakan Weekend Me angkatan ke-115 pada hari Jumat sampai dengan Minggu 13 sampai dengan 15 Juni 2025 di Panti Samadi Ratna Miriam, Jalan Waspada nomor 4 Malino. 5. Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 10 Juni 2025 pukul 17.30 WITA di ruangan rapat lantai 2. 6. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 14 Juni 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 7. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Juni 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat dengan membawa fotokopi akte lahir anak, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi kakak Katolik versi biduk. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas pengerhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Kali diingatkan dengan Hari Raya Pentakosta, masa Paskah berakhir, dan sebenarnya kita masuk dalam masa biasa, tetapi masih ada dua perayaan besar yang kita rayakan di hari Minggu, yaitu minggu depan kita merayakan Tritunggal Maha Kudus, 2 minggu depan kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan itu sudah masuk dalam masa biasa, tetapi karena perayaan khusus. Kali terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini seluruh petugas liturgi, baik lektor pembaca pemazmur, dirigen organis, PPA, anak-anak sinar, pendekon pembayi komuni, kolektan. Kita semua yang hadir, saya ucapkan limpah terima kasih juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa segala cahaya yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahi saudara-saudari kegembiraan karena berkat-Nya dan membuat saudara-saudari selalu berlimpah dengan anugerah dari-Nya. Amin. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara-saudari dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan kelimpahan cahaya-Nya. Amin. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara-saudari bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara-saudari beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pergilah dalam damai. Amin.
puji syukur 571. Ya Roh Kudus, kunjungi umat-Mu, kobarkan api kasih-Nya, curahkanlah karunia sabda-Mu, sudi terangi hatinya, agar setia jadi teladan dalam semangat beriman. Singkirkanlah gelisah dan resah, kuatkan iman dan harapannya. Curahkanlah